Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada menjelang siang hari ini kita dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul penyelesaian sengketa bisnis 1, yaitu penyelesaian sengketa di pengadilan. Lebih menyingkatnya waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama, Saudara Rizal Al-Fikri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan mengenai pengertian bisnis dan hukum bisnis. Di sini bisnis merupakan aktivitas perdagangan, akan tetapi di dalamnya meliputi juga unsur-unsur yang lebih luas, seperti halnya pekerjaan, profesi, penghasilan, atau mata pencarian dan keuntungan. Pemaparan mengenai kegiatan bisnis dalam definisi tersebut jika diperluaskan tampak sebagai berikut. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan sebagai sesuatu pekerjaan, mata pencaharian, bahkan suatu profesi. Yang poin pertama, bisnis merupakan aktivitas dalam bidang perdagangan. Di sini bahwasanya poin pertama sudah menjelaskan bisnis juga salah satu merupakan aktivitas dalam bidang perdagangan. Dan poin kedua, bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan. Di sini bahwasanya sudah jelas dan kita kan sudah paham bisnis tersebut akan memperoleh keuntungan. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun perusahaan. Di situ sudah jelas bahwasanya kita akan melakukan bisnis, melakukan perorangan atau maupun kelompok, sebenarnya perusahaan gitu. Itu juga bisnis bisa dilakukan hal seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum bisnis adalah suatu rumusan kaidah hukum. Kan tadi sudah saya menjelaskan tentang bisnis dan sekarang hukum bisnis begitu. Di sini hukum bisnis yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang. Di sini sudah jelas bahwasanya yang mengatur tentang cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang hukum tersebut. Industri atau keuangan yang berkaitan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa atau menempatkan uang dari pra-entrepreneur dalam risiko tertentu. Di sini bahwasanya hukum-hukum itu sangat berkaitan dengan produk atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu, dengan motif dari entrepreneur tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan. Itu baik, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian bisnis dan hukum bisnis. Kurang lebihnya saya nanti pasrahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pemateri pertama. Selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri yang kedua, yaitu Saudara Roni Akbar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yaitu lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa. Penyusunan aturan hukum lembaga hukum alternatif atau penyelesaian sengketa pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99
seolah-olah disusun secara berjenjang. Tetapi aturan hukum tersebut bersifat fakultatif atau pilihan dan dapat dalam bentuk hukum lain di luar peraturan perundang-undangan tetapi hidup dalam masyarakat. Artinya berdasarkan kesepakatan para pihak dapat langsung mengadakan mediasi tanpa terlebih dahulu mengadakan negosiasi langsung atau minta pendapat lain. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian atau pemahaman secara jelas sehingga timbul pertanyaan yang sering kali muncul seperti apakah mediasi dan negosiasi itu? Menurut Gunawan Wijaya, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang bersifat pasif dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa, tetapi tidak berwenang memberikan satu masukan apalagi memutus perselisihan yang terjadi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada pemateri kedua. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemateri ketiga, yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian sengketa bisnis. Kewenangan pengadilan niaga merupakan kewenangan menyeluruh terhadap seluruh perkara kepailitan dan aspek-aspek bisnis terkait lainnya. Berdasarkan ketentuan ini, maka kewenangan pengadilan niaga tidak hanya terbatas untuk memeriksa dan memutus permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang saja, namun ditafsirkan sebagai kewenangan komprehensif atas seluruh masalah yang berhubungan dengan kepailitan dan PKPU itu sendiri, seperti aksio pauliana, verifikasi utang dan lain sebagainya merupakan kewenangan pengadilan niaga tanpa melakukan prosedur penunjukan kembali ke pengadilan umum. Melihat ide dan struktur pembentukan pengadilan niaga dalam undang-undang kepailitan, maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak dimaksudkan agar pengadilan niaga hanya berhenti sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan belaka, tanpa ada rencana jangka panjang untuk menggunakan pengadilan niaga sebagai kendaraan untuk meningkatkan kinerja peradilan terhadap tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan. Secara umum, rencana tersebut dapat dilihat dari dua jalur, yaitu pengembangan dari sudut kewenangan mutlak dan pengembangan dari sudut kewenangan relatif. Undang-undang kepailitan menunjukkan rencana jangka panjang para legislator untuk secara gradual memperluas kewenangan absolut pengadilan niaga dari kewenangan terbatasnya sebagai pengadilan untuk perkara kepailitan menjadi pengadilan niaga dalam arti seluas-luasnya sebagai pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas masalah-masalah penyelesaian sengketa bisnis, sehingga di masa yang akan datang pengadilan niaga tidak hanya memiliki kewenangan mutlak untuk hanya menerima permohonan pernyataan pailit, namun juga terbuka bagi lainnya yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis. Sejauh ini perkembangan yang berhubungan dengan perluasan kewenangan mutlak baru menyentuh masalah yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang terdiri dari desain industri, tata letak, paten, merek, dan hak cipta yang merupakan sebagian proses beracara kepada pengadilan niaga. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian kami tutup presentasi siang hari ini dengan pembacaan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.